Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, yang kami hormati Ibu Dr. Siti Satya selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan yang kami hormati serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bertemu walaupun masih secara daring atau online. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang mengantarkan kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Serina Rahayu selaku moderator, Jerni selaku pemateri pertama, Lili Syamsuddin selaku pemateri kedua, dan Fahriansyah selaku pemateri terakhir. Pada hari ini kami akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan dan permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Jadi ada 2 faktor, yaitu perkembangan iptek dan seni, kemudian yang kedua yaitu laju pertumbuhan penduduk. Yang dimana perkembangan iptek yaitu terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan ialah hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta. Sedangkan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sebagai contoh hubungan antara pendidikan dan iptek, misalnya sering suatu teknologi baru yang digunakan suatu proses produksi menimbulkan kondisi ekonomi sosial baru lantaran perubahan persyaratan kerja. Dan mungkin juga penguraian jumlah tenaga kerja atau jam kerja dan kebutuhan bahan-bahan baru, sistem pelayanan baru, sampai pada berkembangnya gaya hidup baru. Kondisi tersebut minimal bisa mempengaruhi perubahan isi pendidikan dan metodenya. Bahkan mungkin rumusan baru tunjangan pendidikan, otomatis juga sarana-sarana penunjangnya seperti sarana laboratorium dan ketenagaan. Kemudian perkembangan seni. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Melalui kesenian, manusia dapat menyalurkan dorongan berkreasi atau mencipta yang bersifat orisinil atau bukan tiruan, dan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan. Dilihat dari segi tujuan pendidikan, yaitu terbentuknya manusia seutuhnya, aktivitas kesenian mempunyai andil yang besar karena dapat mengisi pengembangan dominan efektif, khususnya emosi yang positif dan konstruktif, serta keterampilan di samping domain kognitif yang sudah digarap melalui program atau bidang studi. Kemudian lalu faktor yang kedua yaitu laju pertumbuhan penduduk. Pada pertambahan penduduk dikatakan bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka penyediaan prasarana dan sarana pendidikan beserta komponen penunjang terselenggaranya pendidikan harus ditambah. Dan ini berarti beban pembangunan nasional menjadi bertambah. Jadi pertumbuhan penduduk yang dibarengi dengan meningkatnya usia rata-rata dan penurunan angka kematian mengakibatkan berubahnya struktur kependudukan, yaitu proporsi penduduk usia sekolah dasar menurun, sedangkan proporsi penduduk usia sekolah lanjutan angkatan kerja. Dan penduduk usia tua meningkat berkat kemajuan bidang gizi dan kesehatan. Dengan demikian terjadi pergeseran permintaan akan fasilitas pendidikan, yaitu untuk sekolah lanjutan cenderung lebih meningkat dibanding dengan permintaan akan fasilitas sekolah dasar. Sebagai akibat lanjutan, permintaan untuk lanjutan perguruan tinggi juga meningkat. Kemudian yang terakhir, penyebaran penduduk. Pada penyebaran penduduk, kita ketahui bahwa
di seluruh pelosok tanah air tidak merata. Dengan demikian, ada daerah yang padat penduduk, terutama di kota-kota besar, dan daerah yang penduduknya jarang, yaitu daerah pedalaman, khususnya di daerah terpencil yang berlokasi di pegunungan dan di pulau-pulau. Sebaran penduduk seperti digambarkan itu menimbulkan kesulitan dalam penyediaan sarana pendidikan. Belum lagi kesulitan dalam hal penyediaan dan penempatan. Jadi itulah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Demikian materi yang saya sampaikan. Dengan ucapan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri pertama atas penyampaian materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi aspirasi masyarakat. Dalam 2 dasawarsa terakhir ini, aspirasi masyarakat dalam banyak hal meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat. Pendidikan dianggap memberi jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendakian di tangga sosial. Gejala yang timbul ialah membanjirnya pelamar pada sekolah-sekolah. Jumlah murid dan siswa per kelas melebihi yang semestinya. Jumlah kelas setiap sekolah membengkak. Diadakannya kesempatan belajar bergilir pagi dan sore dengan pengurangan jam belajar. Bagi masyarakat pendukung budaya, kebudayaannya pasti dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dan baik. Yang kedua, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya ialah istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya. Kebudayaan baru itu baik bersifat material seperti peralatan-peralatan pertanian, rumah tangga, transportasi, telekomunikasi, dan yang bersifat non-material seperti paham atau konsep baru tentang keluarga berencana, budaya menabung, penghargaan terhadap waktu. Keterbelakangan budaya terjadi karena yang pertama, letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat. Yang kedua, penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya baru karena tidak dipahami atau karena dikhawatirkan akan merusak sendik masyarakat. Yang ketiga, ketidakmampuan masyarakat secara ekonomis menyangkut unsur kebudayaan tersebut. Sehubungan dengan faktor penyebab terjadinya keterbelakangan budaya umumnya dialami oleh yang pertama, masyarakat daerah terpencil, yang kedua, masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, yang ketiga, masyarakat yang kurang terdidik. Yang menjadi persoalan bahwa kelompok masyarakat yang terbelakang budayanya tidak ikut berperan serta dalam pembangunan sebab mereka kurang memiliki dorongan untuk maju. Lalu inti permasalahannya adalah menyadarkan mereka akan ketertinggalannya dan bagaimana cara menyediakan sarana kehidupan jika sistem pendidikan dapat menggapai masyarakat terbelakang kebudayaannya, berarti melibatkan untuk berperan serta dalam pembangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri kedua telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk menyampaikan materinya. Baik, lanjut materi terakhir mengenai permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia yang pertama adalah masalah keuntungan pencapaian sasaran. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 4 telah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Jadi konsepnya sudah cukup baik, tetapi di dalam pelaksanaannya pendidikan efektif belum ditangani sebagai mestinya. Yang kedua, permasalahan aktual pendidikan di Indonesia adalah masalah kurikulum. Nah, masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaannya. Yang menjadi sumber masalah ini ialah bagaimana sistem pendidikan dapat membekali peserta didik untuk terjun ke lapangan kerja dan memberikan bekal dasar yang kuat untuk perguruan tinggi nantinya. Yang ketiga adalah masalah peranan guru. Peranan guru dalam meningkatkan prestasi belajar sangatlah penting.
bukan hanya menunjukkan dirinya sebagai bagian dari sisi sumber belajar. Bukan hanya menunjukkan dirinya sebagai bagian dari sumber belajar dari sisi kebutuhan murid, guru tidak mungkin seorang diri melayaninya. Untuk memandu proses belajarnya murid, ia dibantu oleh petugas lainnya seperti pustakawan, teknisi sumber belajar, seperti buku-buku, museum, dan lain-lain. Nah, permasalahan aktual pendidikan di Indonesia yang terakhir adalah masalah pendidikan dasar 9 tahun. Masalah pendidikan dasar 9 tahun mempunyai landasan yang kuat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 6 menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan, sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar, dan ketetapan-ketetapan undang-undangan lainnya. Ketetapan tersebut merupakan realisasi GBHN 1993 tentang Arah Pendidikan Nasional Butir 26 yang antara lain menyatakan perlunya peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan, terutama peningkatan kualitas pendidikan dasar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penyampaian materi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.